Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian 40 hadis mengenai puasa Ramadan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis pertama yang berkaitan tentang kewajiban puasa Ramadan dan bahwa puasa Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Pada hadis yang kedua ini, insya Allah juga kita akan membaca tentang, masih berkaitan tentang kewajiban berpuasa Ramadan. Hadis yang kedua. An Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd, sa'irur ra'si يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Najd. Sa'irur ra'si, dalam keadaan rambut terurai, tidak tersisir, tidak disisir. Yusma'u dawiyu sautihi wa la yufqahu ma yaqul. Gema suaranya terdengar, tetapi tidak difahami apa yang ia ucapkan. Ini karena mungkin dia bertanya dari jarak yang jauh, sehingga ia mengangkat suara, gema suaranya terdengar, tetapi tidak difahami apa yang ia ucapkan. Hatta dana, sehingga ia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Islam. Beliau bersabda, salat 5 waktu sehari dan semalam. Lalu orang tersebut bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban sholat selain sholat 5 waktu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, kecuali jika engkau mau sholat sunnah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasiyamu Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Artinya di antara kewajiban di dalam Islam adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Maka orang itu pun kembali bertanya, hal alayya ghairuhu? Apakah ada kewajiban berpuasa selain puasa pada bulan Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, kecuali jika engkau mau melakukan puasa sunnah. Maka perawi mengatakan, wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kewajiban lain, yaitu zakat.
Lalu orang tersebut kembali bertanya, apakah ada yang harus aku bayar, yang wajib aku bayar selain zakat? Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali jika engkau ingin bersedekah, berinfak. Maka orang tersebut pun langsung pergi. Fa'adbara ar-rajul. Maka orang tersebut berputar, berbalik badan, dan pergi sambil berkata, Wallahi la azidu ala hadha wa la anqus. Demi Allah, saya tidak akan menambahkan dan tidak akan menguranginya. Maka mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda, aflaha in shadaq. Dia pasti beruntung apabila ia benar-benar mengamalkan apa yang ia ucapkan. Ia pasti beruntung apabila ia jujur di dalam ucapannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Di dalam hadis ini kita melihat bahwa Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bercerita tentang ada seseorang lelaki dari Najd. Najd ini sekarang ada di wilayah Riyadh, ya, di Saudi Arabia. Orang ini datang dalam keadaan sa'irur ra'si, ya, dalam keadaan rambut yang terurai tidak rapi, ya, tidak disisir. Ya, nampaknya orang ini adalah orang kampung, ya, orang Badui, ya, berasal dari suku Badui. Kemudian yang menjadi pertanyaan, siapa orang yang datang kepada Rasulullah SAW ini? Artinya bahwa di dalam matan hadis ini ada seseorang yang mubham. Mubham itu artinya tidak disebutkan namanya. Nah, di dalam kajian ilmu hadis, kita mengetahui bahwa mubham itu bisa terjadi pada sanad, artinya bisa terdapat pada sanad dan bisa terdapat pada matan. Nah, jika mubham artinya ada perawi di dalam mata rantai sanad itu yang tidak disebutkan namanya, nah maka ini akan menjadikan hadis tersebut sebagai hadis yang dhaif. Kenapa? Karena ada perawi yang tidak dikenal. Karena syarat diterimanya hadis, perawi harus memiliki sifat adalah sifat keadilan, ketakwaan, akhlak, dan sifat dhabit, memiliki hafalan yang kuat, ya, menjaga baik kitabnya jika ia meriwayatkan dari kitab. Nah, ini mengenai mubham yang ada di dalam sanad. Kecuali yang mubhamnya itu adalah sahabat. Ya, dan kita lihat bahwa mubham di sini itu bukan pada sanad. Ya, bukan pada sanad tetapi ada pada matan. Ya. Nah, para ulama mengatakan bahwa mubham artinya apabila ada orang yang tidak disebutkan namanya pada matan hadis, maka itu tidak berpengaruh kepada status hadis tersebut. Kenapa? Karena bukan bagian dari matan. Ya, karena matan ini adalah sesuatu yang ingin kita buktikan validitasnya melalui verifikasi sanad. Nah, maka yang akan berbahaya adalah apabila di dalam sanad itu ada perawi yang mubham. Tetapi di dalam matan itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena matan ini adalah kandungan hadis. Dan yang penting dari kandungan hadis ini adalah bukan nama orang yang ada di dalam kandungan hadis tersebut. Tetapi apa hukum, apa makna yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Nah, walaupun para ulama itu berusaha untuk mencari tahu siapa orang ini. Imam Al-Qurtubi, Abu Al-Abbas Al-Qurtubi, bukan Abu Abdullah Al-Qurtubi. Abu Abdullah Al-Qurtubi ini adalah sahibu at-tafsir, ya, pemilik tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya, sementara Imam Abu Al-Abbas Al-Qurtubi adalah salah seorang ulama yang mensyarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan bahwa orang yang datang kepada Rasulullah SAW ini adalah
Dhimam ibnu Tha'labah. Ya, Dhimam ibnu Tha'labah. Yang di dalam riwayat lain, Dhimam ibnu Tha'labah ini datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah. Ya. Nah, maka beliau mengatakan bahwa ada kemungkinan orang ini adalah Dhimam ibnu Tha'labah. Bahkan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, Al-Qurtubi menjazam bahwa orang ini adalah Dhimam bin Tha'labah, yaitu wafdu Abd bin Qais, yaitu dari utusan suku Abd bin Qais. Ya. Tetapi siapapun orang yang datang ini, ya, itu bukan pembahasan yang sangat penting, yang sangat urgen di dalam masalah ini. Karena yang paling penting adalah apa yang kita ambil, makna yang ada di dalam hadis ini. Nah, kemudian orang tersebut bertanya tentang Islam. Baik. Apa yang ditanya? Ya, masalah apa yang ditanya di dalam Islam? Ya, sepertinya orang ini bertanya tentang kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Islam. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di antara kewajiban adalah sholat 5 waktu, ya, sehari semalam. Baik. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, jika yang ditanya adalah kewajiban-kewajiban ataupun rukun-rukun di dalam Islam, kenapa Rasulullah SAW tidak menjelaskan syahadat? Padahal syahadat adalah rukun pertama dari rukun Islam. Baik. Para ulama mengatakan bahwa sepertinya orang tersebut bertanya tentang kewajiban-kewajiban yang bersifat perbuatan. Ya, kewajiban-kewajiban syariat yang bersifat perbuatan. Sementara syahadat, ya, bersaksi, ya, itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, itu adalah kewajiban yang bersifat qauli, ucapan. Ya. Nah, maka itulah sebabnya Rasulullah SAW menjelaskan solat. Dan solat ini adalah kewajiban syariat yang berbentuk perbuatan. Baik. Jika memang yang dimaksud adalah kewajiban-kewajiban syariat yang bersifat perbuatan, lalu mengapa Rasulullah SAW tidak menyebutkan haji? Ya, kenapa Rasulullah SAW tidak menyebutkan haji? Padahal haji juga termasuk dari kewajiban-kewajiban Islam yang bersifat perbuatan. Di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan ada dua kemungkinan. Kenapa tidak disebutkan haji, kewajiban haji di dalam hadis ini? Padahal di dalam hadis sebelumnya, hadis pertama kita sudah menjelaskan bahwa rukun Islam itu ada 5. Di antaranya adalah haji. Baik. Imam Ibnu Hajar itu menyebutkan ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah ada kemungkinan ketika orang tersebut bertanya tentang kewajiban-kewajiban di dalam Islam, haji belum diwajibkan. Ya. Haji belum diwajibkan. Sehingga Rasulullah SAW tidak menjelaskan di dalam hadis ini. Kedua, kemungkinan yang kedua adalah bahwa perawi meriwayatkan hadis ini dengan meringkasnya. Artinya, perawi yang meriwayatkan hadis ini tidak menyampaikan hadis tersebut secara utuh, tetapi dia meringkasnya. Ya mungkin perawi yang meriwayatkan hadis ini meriwayatkannya dalam konteks ingin menjelaskan tentang hukum perbuatan tertentu. Ya, misalnya dalam konteks dia beristidlal tentang kewajiban sholat atau puasa dan zakat. Ya, sehingga masalah haji tidak disebutkan. Nah, dan kemungkinan kedua inilah yang dirojehkan, yang ditarjih yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Alasannya apa? Alasannya bahwa Imam Bukhari di dalam sahihnya menyebutkan di dalam bab siam, ya, ada riwayat-riwayat yang menyebutkan kewajiban-kewajiban lain. Di antaranya adalah haji. Nah, ini adalah suatu indikator bahwa perawi hadis ini memang meringkas ataupun meriwayatkan hadis ini dengan ringkas dan tidak menyampaikannya secara utuh. Nah, tetapi intinya adalah bahwa yang ingin kita tekankan di sini bahwa puasa adalah
di antara kewajiban yang harus kita lakukan di dalam Islam. Di mana meninggalkan puasa ini akan dapat membawa kepada kekufuran jika ia meninggalkan karena mengingkari kewajibannya. Tetapi apabila orang tetap mengakui kewajiban dari berpuasa ini, kemudian ia tinggalkan karena lalai dan lain sebagainya, maka ia tidak dianggap keluar dari Islam, tetapi dianggap sebagai orang yang fasik. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian apa yang dimaksud oleh lelaki tersebut ketika mengatakan, wallahi la azidu ala hadza wa la anqus. Demi Allah, saya tidak akan menambah dan tidak akan menguranginya. Imam Ibnu Battal di dalam syarah Sahih Al-Bukhari mengatakan bahwa maksud sahabat ini adalah bahwa beliau akan benar-benar mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berbuat lebih dan tidak menguranginya. Ya, beliau mengatakan seperti seorang hamba atau seorang pembantu ketika diperintahkan oleh tuannya untuk melakukan perbuatan tertentu, maka hamba ataupun pembantu tersebut mengatakan, demi Allah, la azidu ala hadza wa la anqus. Saya tidak akan menambahkan, saya tidak akan berbuat lebih daripada apa yang engkau perintahkan dan tidak juga menguranginya. Artinya apa? Saya akan berbuat sesuai dengan instruksi. Nah, maka ini menunjukkan kepada ketaatan dan kepatuhan orang tersebut atas perintah tuannya. Maka demikian juga ucapan lelaki yang ada di dalam hadis ini menunjukkan kepada kepatuhan dan ketaatannya terhadap perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua juga menunjukkan bahwa melakukan kewajiban-kewajiban itu sudah cukup untuk menyelamatkan orang dari api neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Ya, jika dia benar-benar ikhlas di dalam menjalankannya. Artinya walaupun dia tidak melakukan perkara-perkara sunnah, ya, hal-hal yang disunnahkan, ya, sunnah yang kita maksud di sini adalah sunnah dalam konteks ilmu fikih, yaitu sesuatu yang apabila kita kerjakan kita mendapatkan pahala, dan jika kita tinggalkan kita tidak berdosa. Bukan dalam konteks sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah semua yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, sifat, iqrar dan lain sebagainya. Dan itu mengandung hukum wajib, hukum sunnah, makruh, halal, haram. Ya, menjalankan semua itu dan meninggalkan apa yang dilarang itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kita maksudkan di sini adalah tidak menjalankan sunnah adalah sunnah di dalam konteks disiplin ilmu fikih, ya. Artinya melakukan kewajiban-kewajiban itu sudah dapat menyelamatkan orang dari api neraka dan dapat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Lalu apa faedah dari amal-amalan sunnah? Faedahnya adalah untuk meninggikan derajat orang di surga. Wallahu taala alam. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar orang tersebut mengatakan, ya, berkata, wallahi la azidu ala hadza wa la anqus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aflaha in sadaq. Orang ini apabila ia jujur, ya, dengan ucapannya, di dalam ucapannya, maka ia akan beruntung. Artinya apa? Ia akan masuk ke dalam surga. Baiklah sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa puasa Ramadan adalah merupakan kewajiban yang harus kita jalankan dengan penuh keimanan dan penuh, ya, keikhlasan, semata mengharapkan ridho dan rahmat serta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Insya Allah kajian-kajian selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan barang siapa yang ingin bertanya seputar apa yang telah kita sampaikan, silahkan boleh ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Ya, insya Allah pada pertemuan setelahnya kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.